Oke, pada sesi selanjutnya yaitu bagaimana kita membaca kesehatan toko ya. Nah, ini ada tulisan yang merah ini adalah kesehatan toko ya. Nah, kenapa kita perlu memperhatikan kesehatan toko gitu ya? Karena setiap apapun yang kita lakukan itu akan ditilai oleh Shopee ya. Misal kita melakukan pelanggaran-pelanggaran gitu ya. Terus terkena poin penalti gitu ya. Yang akan menyebabkan fitur-fitur promosi kita dibatasi gitu ya. Awalnya dibatasi dengan ini dan akhirnya sampai hilang fitur promosi kita yang akan mengakibatkan menurunnya penjualan kita gitu. Kita bisa dilihat sih rangkumannya sebenarnya di bawah yang ini gitu ya. Nah, ini contohnya ya, sistem poin penalti ya, ini sistem poin penalti. Nah, ini performa tokonya 0 poin, berarti ini sangat sehat ya. Nah, kita bisa melihat bagaimana performa kesehatan toko ini di data ya, ini data. Nah, di sini ada kesehatan toko ya, ini kesehatan toko. Oke, kita klik. Nah, ini sangat baik ya. Nah, ini sangat baik. Nah, ini perlu diperhatikan seperti ini gitu ya. Nah, tingkat tidak terselesaikan nih seperti pesanan. Nah, targetnya itu adalah kurang dari 10% gitu ya. Jadi teman-teman, misal nih ada 100 orderan gitu ya. Jadi tidak boleh ada 10 yang tidak terselesaikan. Misal teman-teman lupa ngirim, ternyata stoknya sudah habis tapi pesanan masih ada gitu ya. Nah, ini tidak boleh dari 10 kalau seandainya tiap hari ada orderan 100 gitu ya. Nah, ini maksimal ya, tidak boleh lebih dari 10%. Kemudian nih, teman-teman juga bisa baca ya, seperti tingkat keterlambatan gitu ya. Nah, ini juga harus kurang dari 10% gitu ya. Terus kemudian masa pengemasan. Nah, ini masa pengemasan ini maksimalnya kurang dari tidak boleh lebih dari 2 hari ya. Nah, ini tidak boleh dari lebih 2 hari sehingga nanti akan mempengaruhi terhadap kesehatan toko. Jadi misal nih teman-teman, karena barangnya belum ready gitu ya, misal teman-teman reseller, misal teman-teman dropshipper atau produksinya juga macet gitu ya. Nah, itu dari si konsumen check out itu tidak boleh lebih dari 2 hari untuk dikemas. Kan nanti ada ya seperti pengemasan toko gitu ya, atau atur pengiriman. Nah, itu tidak boleh lebih dari 2 hari. Kemudian nah seperti ini ya, perlengkapan produk berat, kemudian produk pre-order gitu ya. Ini teman-teman bisa dibaca gitu ya, bagaimana teman-teman bisa mengetahui kesehatan toko teman-teman gitu ya. Misal di sini ada presentasi chat dibalas. Nah, chat dibalas itu gitu ya, kan di setiap konsumen yang memberikan pesan ke chat kita itu harus dibalas. Nah, ini harus lebih dari 70%. Kalau seandainya kurang dari 70%, misal teman-teman mengabaikan chat yang masuk gitu ya, itu akan terkena pengurangan poinnya bagi toko kita ya, sehingga nanti akan akan menurunlah toko kita gitu ya. Kemudian keseluruhan penilaian. Nah, jadi bagaimana teman-teman menghindari ya adanya bintang-bintang di bawah 5 ataupun 4 gitu ya, sehingga akan mempengaruhi ke toko kita gitu ya. Misal nih, kalau seandainya di bawah 4,5 ini, di bawah 4,5 itu akan dicabut startnya gitu. Jadi teman-teman harus mempertahankan di atas 4,5 dengan cara apa? Ya kualitas produknya baik, pelayanannya baik gitu ya. Sehingga konsumen merasa puas gitu ya. Nah, di sini alhamdulillah ya 0 penalti gitu ya. Dan kalau ada penalti ini kita bisa lihat gitu ya, ada produk yang dilarang, misal ada brand-brand yang lain seperti teman-teman ngejual baju tapi mereknya Adidas gitu ya, padahal itu bukan merek kita. Nah, ini akan mendapatkan poin. Nah, seperti ini ya, kalau ada keterlambatan di sini pasti ada nih keterlambatan 1 gitu ya. Nah, ini nanti ada keterangannya. Ini harus selalu dipantau gitu ya, karena akan mempengaruhi tentang performa toko kita. Alhamdulillah ini sangat baik. Nah, di sini juga ada fitur-fitur yang ada
perihal pesanan, ada produk yang dilarang, ada pelayanan pembeli gitu ya. Nah, ini bisa ya teman-teman lihat, dan ini yang menjadi patokan adalah target ya. Utamanya adalah target di setiap lini ini itu harus diperhatikan ya. Ya, sekian ya. Terima kasih.